Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa perikatan Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, kami terdiri dari 4 orang, yaitu Widiana Nur Alia, Zulhandre, Sultan Penutup, dan Yahyu Sugianti. Nah, materi tersebut akan dijelaskan di peta konsep berikut ini. Yang A itu akan dijelaskan oleh Widiana Nur Alia, yang B akan dijelaskan oleh Zulhandre, yang C akan dijelaskan oleh Sultan Penutup, dan yang D akan dijelaskan oleh Yahyu Sugianti. A. Musyawarah. 1. Pengertian musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dan mengutamakan asas kekeluargaan. Maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa atau berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua itu dalil tentang musyawarah, dibagi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Quran surat Asyura ayat 38. Nah, yang ketiga itu hasil dari musyawarah. Hasil dari musyawarah itu dibagi menjadi dua, yaitu first way out dan second way out. First way out, para pihak melaksanakan revitalisasi pembiayaan berupa penjadwalan kembali dan pendataan kembali dan perubahan persyaratan. Nah, second way out itu adalah pelaksanaan eksekusi jaminan. B. Mediasi. 1. Pengertian mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Latin yakni medier, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harusnya berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua itu dalil tentang mediasi. Ada dua, yaitu surat Al-Hujurat 49 ayat 9-10. Yang kedua itu surat An-Nisa ayat 114. 3. Rukun dan syarat. Rukun usul dan perdamaian. 1. Adanya ijab. Yang kedua adanya qabul. Yang ketiga adanya lafal. Ketiga rukun ini sangat penting dalam suatu perjanjian, karena tanpa adanya ijab, qabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Syarat sahnya sulh dan perdamaian. 1. Menyangkut subjek. 2. Menyangkut objek. Yang ketiga, persoalan yang boleh didamaikan. 4. Pelaksanaan perdamaian. Saya akan menjelaskan pada bagian C, arbitrase atau tahkim. 1. Pengertian arbitrase atau tahkim. Arbitrase berasal dari kata arbitare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Secara istilah, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan, di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa atau hakam. Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah atau orang yang diridhoi putusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut. Dalil tentang arbitrase. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiktum sikoko bainihima pab'asum hakaman man ahlihi wa hakaman man ahliha in yurida islaha yuwaffaqillahu bainahum innallaha kana aliman khabira. Artinya, dan jika kamu khawatir
khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Lembaga arbitrase di Indonesia. Ada beberapa lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, yaitu A. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, B. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI, yang kemudian diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. C. Badan Arbitrase Pasar Modal atau BAPMI. Kelebihan lembaga arbitrase ada 4. 1. Proses pemeriksaan yang sederhana, tertutup, cepat, dan bermanfaat. B. Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat. C. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibanding sidang pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. D. Putusan arbitrase apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dilaksanakan dengan perintah seperti putusan perdata pada lembaga peradilan pada umumnya. Saya akan menjelaskan materi pada bagian D, yaitu pengadilan atau kodok. Yang pertama, pengertian al-kodok. Secara harfiah, al-kodok berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah fikih, al-kodok berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Dalil tentang al-kodok terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35, Al-Baqarah ayat 213, Quran Surah Al-Maidah ayat 44-45, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 47-50. Terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad atau Daud dan An-Nasai dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, yang artinya ada rombongan yang datang kepada Rasulullah SAW dan diantaranya ada yang bergelar Abu Al-Hakam. Lalu Rasul mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakim dan kepadanya lah Al-Hukum. Kenapa engkau bergelar Abu Al-Hakam? Jawabnya, sesungguhnya kaumku apabila terjadi perselisihan di antara mereka selalu mendatangi aku, maka tetapkanlah hukum di antara mereka. Maka kelompok yang bertikai dapat menerima keputusan hukum itu. Lalu Rasul berkata, alangkah bagusnya hal ini. Selanjutnya yaitu wilayat atau al-qadha. Wilayat atau al-qadha berarti kekuasaan kehakiman. Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik dikenal dengan 3 lembaga kekuasaan kehakiman. Yang pertama Al-Hizbah. Al-Hizbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Wewenang dari lembaga ini yaitu yang pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual dan makanan yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya. Yang kedua, al-madzolim. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hizbah. Wewenang dari lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Yang terakhir ialah al-qadha. Seperti yang dibahas di awal tadi bahwa al-qadha adalah memutuskan atau menetapkan. Wewenang dari lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.